Yang jadi pertanyaan terus selama ini, kalian juga sebenarnya bisa ngeblokir akun-akun bandar judol dong seharusnya. Tapi kenapa tidak dilakukan? Padahal dengan mudahnya tinggal menjentikan jari itu udah bisa kalian langsung blokir akun-akun bandar. Kenapa kalian malah sibuk mengurus dari salah satu akun nasabah yang hanya menggalang dana donasi untuk kegiatan sosial buat tanggal 27 besok? Berarti jika memblokir salah satu akun nasabah tanpa alasan bisa Anda jalankan, bisa jadi kedepannya juga Anda bisa memblokir akun nasabah lain tanpa alasan yang pasti yang berdasarkan hanya dari satu komando oknum saja. Mending menurut gua sekarang kalian balikin aja uang dari aktivis party ini. Karena apa? Karena kalau tidak, kepercayaan masyarakat dan kepada aparat akan semakin menghilang. Contohnya dengan sekarang aja mulai banyak seruan tagar boikot Bank Mandiri. Dampaknya bahkan kalian udah ngerasain sekarang kan, sampai-sampai kalian menurunkan logo Bank Mandiri Anda di perusahaan besar Anda. Karena kalian takut nanti tanggal 27 menjadi sasaran bagi para pendemo. Tambah sekarang juga nggak ada alasan yang kuat untuk memblokir akun dari nasabah Anda ini. Cuma blokir satu rekening, Bank Mandiri bisa kehilangan sesuatu yang jauh lebih besar, yaitu trust. Peringatan ini disampaikan Guru Besar UI, Renald Kasali, setelah muncul kekhawatiran dan seruan untuk memindahkan rekening dari Bank Mandiri. Renald mengatakan dirinya juga memiliki rekening di Bank Mandiri. Namun menurutnya persoalannya bukan sekedar soal satu rekening yang diblokir. Ia mengingatkan jajaran Bank Mandiri agar dalam mengambil keputusan tidak hanya melihat apakah sebuah tindakan sesuai aturan, tetapi juga mempertimbangkan dampak yang lebih luas. Sebab kata Renald, kalau tata kelola dan second line of defense tidak berjalan dengan baik, bank bukan hanya berisiko kehilangan satu nasabah. Yang bisa hilang justru kepercayaan atau trust. Renald juga mengingatkan aparat agar berhati-hati dalam bertindak. Ia mencontohkan sejumlah kasus di luar negeri, ketika tindakan pemblokiran terhadap rekening atau akses tertentu justru menimbulkan dampak lanjutan terhadap kepercayaan publik. Menurutnya, di era human disruption, sebuah tindakan yang awalnya terlihat kecil bisa menghasilkan efek yang jauh lebih besar. Bahkan ia menyebut fenomena ini berkaitan dengan Streisand effect, ketika sebuah tindakan untuk membatasi sesuatu justru membuat perhatian publik semakin besar. Dan menurut Renald, kasus ini menjadi contoh yang menarik. Awalnya mungkin hanya satu soal rekening yang diblokir, tapi sekarang perhatian publik justru semakin tertuju pada kasus tersebut. Pertanyaannya, apakah sebuah tindakan yang secara hukum dianggap sah otomatis tidak memiliki risiko terhadap trust publik? Bagaimana menurut kalian? Bank Mandiri salah langkah memblokir rekening aktivis AMPB Supriyono alias Botok. Aktivis dengan segudang prestasi dalam melengsarkan pejabat Solim. Sikap Bank Mandiri memblokir rekening aktivis Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AM) dinilai tindakan sembrono karena rekam jejak yang begitu gemilang untuk melengsarkan pejabat korup. Bank Mandiri menunjukkan ketidakmampuan lembaga dalam membaca rekam jejak pergerakan rakyat. Mengabaikan aspirasi AMPB bukan sekadar kekeliruan komunikasi publik, melainkan bentuk kelalaian yang berisiko meruntuhkan reputasi dan kepercayaan masyarakat. Rekam jejak perjuangan AMPB telah membuktikan kekuatan serta efektivitas gerakan massa di Pati. Berbagai pejabat dan instansi yang berupaya meredam atau menghalangi arus pergerakan ini telah merasakan dampak sosial dan politik yang signifikan. Sektor eksekutif, mantan Bupati Pati, Sudewo, mendapati kepemimpinannya berakhir akibat besarnya gelombang penolakan massa. Penegak hukum keamanan, Kepala Satpol PP Pati dicopot dari jabatannya, sementara Kapolres Pati dan pejabat di lingkungan Kejaksaan Negeri Pati mengalami pergeseran posisi mutasi. Lembaga legislatif, gedung DPRD Pati pernah sepenuhnya dikuasai oleh aksi massa AMPB, hingga memaksa para wakil rakyat duduk lesehan di lantai untuk mendengarkan langsung tuntutan warga. Rangkaian peristiwa ini menjadi pelajaran terbuka bahwa tekanan publik dari AMPB memiliki daya dobrak nyata. Jika Bank Mandiri tetap bersikeras mengambil posisi berseberangan dan tidak belajar dari peristiwa-peristiwa terdahulu, lembaga perbankan tersebut hanya akan berhadapan dengan krisis kepercayaan publik yang meluas dan eskalasi protes yang tak terhindarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Gelombang ajakan untuk menutup rekening dan boikot Bank Mandiri kini sudah menyebar luas di seluruh antero jagat raya Indonesia. Ini bisa menjadi kerugian besar bagi bank plat merah, yaitu Bank Mandiri. Oleh karena itu, jangan pernah remehkan dengan kekuatan netizen, dan jangan pula meremehkan dengan kekuatan massa yang saat ini semuanya sudah memegang kendali teknologi informasi. Hati-hati. Barakallahu fiik.
Gelombang kemarahan publik terhadap Bank Mandiri terus membesar setelah kasus pemblokiran rekening milik Supriyono alias Mas Botok, koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, menjadi sorotan luas di media sosial. Ribuan netizen yang budiman ramai-ramai menyerukan aksi boikot, mulai dari menarik seluruh dana simpanan hingga menutup rekening secara permanen dan berpindah ke bank lain, sebab mereka khawatir hal serupa bisa menimpa rekening pribadi mereka tanpa proses hukum yang transparan. Seruan tersebut terus bergema di berbagai media sosial sebagai bentuk protes kolektif atas tindakan yang dinilai sewenang-wenang terhadap hak privasi nasabahnya. Di tengah gelombang kekecewaan tersebut, saham Bank Mandiri tercatat mengalami pelemahan signifikan, turun hingga 21,86% dalam 6 bulan terakhir dan merosot 15,15% sepanjang 1 tahun terakhir. Meski penurunan ini turut dipengaruhi berbagai faktor pasar lain di luar kasus tersebut. Meski demikian, ramainya sentimen negatif dari nasabah akibat kasus ini dinilai turut memperkuat tekanan terhadap kepercayaan publik, sekaligus menjadi pengingat bagi perbankan pelat merah untuk lebih transparan dalam menjalankan prosedur yang menyangkut hak dan keamanan finansial nasabahnya. Sehubungan demo warga Pati yang menuntut disahkannya RUU perampasan aset terhadap koruptor di DPR, itu ada orang yang ngomong kayak gini, mereka itu yang menggerakkan siapa, yang membiayai siapa, atas motivasi apa, atas kepentingan apa? Nggak mungkin acara segede itu tanpa ada yang membiayai dan seterusnya. Buat saya ya, orang ngomong kayak gitu teramat sangat aneh ya. Mestinya kita tuh fokus pada substansi apa yang diperjuangkan. Yang mereka perjuangkan itu adalah RUU perampasan aset karena koruptor di Indonesia sudah teramat sangat parah gitu. Mestinya itu fokusnya, bukan yang lain, bukan gitu loh. Lah kalau misalnya yang nggak difokuskan itu, kita malah bertanya itu siapa, itu dalangnya dan seterusnya. Kemudian akhirnya kita curiga setiap ada demo, setiap ada aspirasi. Kemudian yang ditanyakan akan selalu seperti itu. Mahasiswa itu yang menggerakkan siapa? Atas kepentingan apa coba. Ya rusak-rusak. Kemudian kalau diteruskan ya. Itu kalau ada yang membela mendukung demo ini, kemudian ini anaknya aneh sih. Orang-orang yang kecewa dalam Pilpres kemarin nih, dan ya rusak lah. Ya, terima kasih. Setelah Ibu Susana, muncul Joko Purnomo, petani sakti dari Ngawi. Gimana nggak sakti coba? Bayangkan, dalam setahun bisa panen 3 kali padi. Dan setiap kali panen, itu bisa menghasilkan 9 ton padi per hektar. Nah, petani mana yang bisa menghasilkan 9 ton per hektar selain Joko Purnomo ini? Guys, mengundang Saudara Joko Purnomo. Bapak Joko ini ketua kelompok tani dari Desa Purwosari, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Pak Joko telah 20 tahun bertani dengan air, teknologi dan pupuk yang telah disediakan oleh pemerintah. Ia sekarang mampu panen 3 kali setahun dengan produktivitas sampai 9 ton padi per hektar. Penurunan harga pupuk 20% ikut memangkas biaya produksinya. Mana Pak Joko? Kita tepuk tangan untuk Pak Joko sebagai wakil dari para petani Indonesia, para pahlawan bangsa, produsen pangan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini guys, ini sepertinya emang sinyal-sinyal 2045 kita menuju Indonesia emas itu sudah terlihat guys. Buktinya sekarang gaji pegawai atau upah kupas bawang aja bisa 700.000 per kilo. Negara mana yang bisa menandingi Indonesia guys? Yang kedua, petani kita sekarang sakti-sakti. Nih dipelopori oleh Joko Purnomo ini. Bisa panen 9 ton per hektar padi loh. Bahkan itu bisa 3 kali dalam setahun.